Jikalau ini didawamkan, tidak pernah terputus sampai hari ke-40, fa insya Allah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang luber-luber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Di video kali ini saya ingin membahas lagi amalan bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling utama tentu saja kita harus berikhtiar dengan cara bekerja atau berusaha, berdagang dan lain sebagainya. Tetapi selain amalan-amalan duniawi seperti itu, amalan secara fisiknya seperti itu, kita harus membarenginya dengan amalan langit, yaitu kita berusaha lewat jalur langit, mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bisa membukakan pintu rezeki, pintu rahmatnya untuk kita semua. Yang salah satunya sudah saya bahas di video sebelumnya, bagaimana cara kita mengamalkan surat Al-Waqi'ah untuk memperlancar rezeki kita. Selain itu, Al-Waqi'ah juga bisa agar melunasi hutang-hutang kita. Yang akan saya bahas adalah amalan sholat duha. Banyak orang-orang di luar sana yang terlihat kaya dan memang benar-benar kaya mengistiqomahi atau mendawamkan sholat duha sepanjang hidupnya. Tetapi banyak juga orang-orang yang berkata, saya sering melakukan sholat duha, saya sudah istiqomah selama 1 bulan atau 1 tahun, tetapi saya tidak kunjung kaya. Jadi apa yang salah? Di sini saya mau membagikan amalan yang telah diberikan oleh guru saya, yaitu tata cara ijazah amalan untuk melakukan sholat duha, agar kita bisa cepat mendapatkan kekayaan atau membuka pintu rezeki yang berlimpah luah untuk diri kita. Sebelumnya, saya akan dasari video ini dengan dalil, yaitu sabdanya Rasulullah SAW. Dan hadis ini termasuk hadis qudsi, karena Rasulullah SAW meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla, ya bna Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahar, akfika akhirahu. Yang artinya Allah azza wa jalla berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat di awal hari atau di pagi hari, maka aku akan mencukupimu di akhir hari atau di akhir siangnya. Ini adalah hadis landasan untuk orang yang ingin mengamalkan sholat duha agar dicukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk ke ijazah yang sudah saya peroleh dari guru saya. Jadi sholat duha itu dilaksanakan minimal 2 rakaat atau paling banyak bisa sampai ke 12 rakaat. Dan ijazah yang saya peroleh untuk kekayaan atau untuk ekonomi, sholat duha dilaksanakan 4 rakaat, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan surat yang dibaca pun sudah ditentukan. Rakaat pertama yang dibaca adalah wasyamsi wa duhaha, yaitu surat Asy-Syams. Kemudian rakaat kedua wad-duha atau surat ad-duha. Kemudian salam ya, sholat pertama itu 2 rakaat salam, kemudian sholat yang kedua, rakaat pertama, itu kita baca surat Qul Ya, yaitu surat Al-Kafirun. Kemudian rakaat yang keempat atau rakaat yang kedua dari sholat yang kedua adalah surat Qul Hu atau Al-Ikhlas. Nah, itu kita dawamkan minimal selama 40 hari. 40 hari kita lakukan 4 rakaat sholat duha. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Suratnya juga itu, jangan dirubah-rubah. Setelah itu, tidak cukup sampai sana. Setelah sholat duha, kita berdoa kepada Allah dengan doanya atau tasbihnya atau istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam yang sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah ditelan oleh ikan paus. Dan di dalam perutnya Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Saya ulangi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu adalah wiridnya Nabi Yunus ketika
di dalam perut paus. Dan ini bisa kita amalkan setelah sholat duha sebanyak 40 kali. Jadi saya ulangi lagi, sholat duha 2 rakaat salam, 2 rakaat salam minimal ya. Jadi 4 rakaat dengan surat yang sudah ditentukan tadi, Asy-Syams, Ad-Duha, Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas. Setelah itu kita langsung tutup dengan wiridnya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, sebanyak 40 kali. Diusahakan tidak boleh putus selama 40 hari. Kalau misalnya di hari ke-5 atau di hari ke-10 kita kesiangan, tidak sempat melaksanakan sholat duha, keburu duhur, itu kita kembali ke 0. Jadi kita ulangi lagi dari awal, hari pertama, hari kedua, seterusnya sampai ke hari 40. Jikalau ini didawamkan, tidak pernah terputus sampai hari ke-40, fa insya Allah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang luber-luber. Kita bahasanya digerojok rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengamalkan sholat duha bersama dengan wiridnya Nabi Yunus alaihissalam. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Tetap berpikir positif, tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin 100% apa yang telah kita niatkan, apa yang sudah kita amalkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita membatalkan doa kita sendiri. Maksudnya seperti ini, ketika kita berdoa atau kita melakukan amalan-amalan, kita awalnya yakin, kemudian di hari kedua atau di hari ke-7, hari ke-10 tidak ada hasil yang signifikan atau tidak ada tanda-tanda sama sekali doa kita atau amalan kita diijabah oleh Allah. Kita tidak boleh meragukan hal itu. Sedikit terbesit di hati kita ataupun di pikiran kita bahwa mungkin saja amalan ini tidak bekerja, mungkin saja doa saya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis kita mengcancel atau membatalkan doa yang sudah kita kirim atau kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sebenarnya yang paling penting ya. Apapun amalannya, apapun doanya, jikalau kita tidak yakin atau kita ragu di tengah-tengah melakukan, otomatis doa kita atau amalan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan kepada Allah akan tercancel otomatis. Jadi itu adalah hukum alam. Sunatullahnya seperti itu. Fokus, lakukan saja amalannya, tidak perlu banyak tanya apa perubahan yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi setelah saya lakukan semuanya secara istiqomah. Fokus, yang penting istiqomah, lakukan. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalannya diterima, amalannya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.